Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membuat sebuah video untuk materi praktikum algoritma pemrograman, di mana materi yang saya angkat kali ini yaitu materi if atau kondisi. Oke, kita masuk dulu ke dalam bagian daftar isinya, di mana kita nanti akan membahas mengenai yang pertama studi kasus, yang kedua perhitungan manual, yang ketiga desain program, dan yang terakhir yaitu membangun logika. Kita masuk dulu ke dalam studi kasus. Contoh soalnya, di sini terdapat sebuah program yang dapat menghitung indeks prestasi kumulatif atau IPK mahasiswa berdasarkan nilai-nilai mata kuliah yang telah ditempuh oleh mahasiswa. Adapun mata kuliah yang telah ditempuh antara lain, yang pertama basis data, algoritma pemrograman, bahasa Inggris dasar, dan yang terakhir paket program niaga. Masing-masing mata kuliah tersebut memiliki jumlah SKS yang berbeda, di mana basis data dan Alpro itu memiliki 4 SKS, bahasa Inggris dasar itu 3 SKS, dan paket program niaga yaitu 2 SKS. Oke, dari sini kita akan menjabarkan terlebih dahulu kira-kira apa saja sih yang kebutuhan dari soal ini. Kita lihat di sini, yang pertama yaitu nilai SKS tiap mata kuliah. Itu pasti dalam sebuah mata kuliah pasti memiliki SKS, antara lain 1 SKS sampai 4 SKS. Selanjutnya, nilai akhir mata kuliah yang telah ditempuh oleh mahasiswa. Ini berarti nilai akhirnya adalah 0 sampai 4. 0 artinya dia tidak masuk atau tidak mengikuti mata kuliah tersebut, nilainya 0. Dengan 4 yaitu nilai yang paling tertinggi. Selanjutnya yaitu kategori penilaian IPK, di mana jika lebih besar sama dengan 3,5, dia nilainya adalah A. Jika lebih besar sama dengan 3, yaitu AB. Jika lebih besar sama dengan 2,5, yaitu B. Dan selanjutnya sampai yang terakhir yaitu nilainya adalah E. Dan kemudian rumus perhitungan IPK yaitu total kumulatif nilai mata kuliah dibagi oleh total jumlah SKS mata kuliah. Oke, dari sini kita harus tahu dulu kebutuhan-kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi ketika membaca sebuah contoh soal. Oke, kita masuk ke dalam perhitungan manualnya. Di sini dapat kita lihat bahwa perhitungan manual yang pertama adalah mahasiswa pasti memiliki NIM dan nama. NIM-nya sekian, namanya mahasiswa adalah siapa. Kemudian kita lihat yang kedua yaitu mata kuliah apa saja yang telah ditempuh, SKS tiap mata kuliah tersebut, kemudian nilai mata kuliahnya yang telah diperoleh oleh mahasiswa tersebut pada di akhir yaitu sekian. Ini berarti nilai-nilai yang didapat dari setelah mengikuti mata kuliah tersebut. Basis data SKS-nya 4. Nilai mata kuliah yang telah didapat oleh mahasiswa tersebut adalah 3. Alpro SKS-nya 4, nilai mata kuliahnya itu 3,5, dan seterusnya. Nah, dari sini ini bisa kita dapatkan IP mata kuliah atau indeks prestasi mata kuliah yang didapat dari perkalian antara SKS dengan nilai mata kuliah. 4 kali 3, 12, 4 kali 3,5, 14, dan seterusnya. Maka selanjutnya adalah kita akan menghitung jumlah SKS totalnya, yaitu dari seluruh mata kuliah. Berarti SKS mata kuliah ini akan dijumlahkan sehingga nilainya adalah 13. Kita juga akan menghitung jumlah indeks prestasi yang telah didapat oleh mahasiswa tersebut, yaitu 43. Ini didapat dari penjumlahan seluruh nilai akhir mata kuliah yang telah ditempuh oleh mahasiswa. Dari nilai-nilai ini, maka kita dapat melakukan perhitungan IPK-nya. IPK didapat dari total IP mata kuliah dibagi total SKS, yaitu 43 dibagi oleh 13. IPK mahasiswa tersebut yaitu 3,308.
Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa grade nilai yang diperoleh oleh mahasiswa tersebut adalah AB karena nilai IPK-nya yaitu di atas 3 dan di bawah 3,5. Maka nilainya adalah AB. Ini merupakan perhitungan manualnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam desain program. Kita akan membuatkan terlebih dahulu HTML-nya. Seperti biasa kita buatkan HTML penutupnya, head dan head-nya penutup, body dengan body penutup. Di dalam head ada title serta ada script. Kita akan fokus ke dalam bagian body terlebih dahulu. Di mana di sini kita akan buatkan yaitu inputannya berisi label, inputan teks, label inputan teks, kemudian sama label dan inputan teks. Yang terakhir, yang selanjutnya adalah button. Ini dipakai untuk proses. Kemudian hasil tampilan dari NIM mahasiswa dan nama mahasiswa, IPK mahasiswa, dan grade nilainya. Ini yang akan ditampilkan setelah button ini ditekan. Oke. Hasil akhir programnya itu tampilan programnya seperti ini. Ada NIM, nama, kemudian nilai mata kuliahnya, basis data berapa, Alpro berapa, bahasa Inggris berapa, dan paket program niaga nilainya berapa. Saat diklik, maka ini akan tampil NIM-nya berapa, nama mahasiswanya, IPK-nya berapa, serta grade nilainya berapa. Oke ya, dari sini kita akan melakukan penjabaran lebih detail lagi. Kita akan masuk dalam pembangunan logika. Di sini, alur proses programnya kita lihat bahwa inputan ini pasti terdapat NIM dan nama. NIM dan nama. Kemudian terdapat nilai basis data, Alpro, bahasa Inggris, dan PPN. Pasti terdapat nilainya. Selanjutnya terdapat SKS, basis data, Alpro, bahasa Inggris, dan PPN. Berarti untuk tiap mata kuliah pasti memiliki SKS. Kemudian terdapat IP basis data, Alpro, bahasa Inggris, dan PPN. Ini dipakai untuk menghitung antara nilai mata kuliah dikalikan dengan SKS. Maka akan ditampung oleh IP basis data, Alpro, bahasa Inggris, dan PPN. Maka kita akan bisa mendeklarasikan yang terlebih dahulu var, NIM, dan nama, kemudian var, nilai mata kuliahnya, kemudian variabel SKS-nya. Ya, di sini langsung sudah ditentukan SKS tiap mata kuliahnya berapa langsung disebutkan. Kemudian variabel IP, indeks prestasi tiap mata kuliahnya. Ini dipakai untuk menampung antara nilai dikalikan SKS. Kemudian di sini ada outputnya. Terdapat IPK kumulatif. Terdapat IPK. IPK didapat dari total nilai dibagi total SKS. Kemudian terdapat grade nilai. Maka dari sini kita dapat menentukan variabelnya yaitu total nilai, total SKS, IPK, dan grade. Oke, dari sini kita harus tahu dulu bahwa dalam mendeklarasikan variabel, kira-kira variabel apa saja yang dibutuhkan. Itu yang akan kalian tuliskan di sana. Jadi ketika mendapat soal, kalian harus tahu terlebih dahulu, bisa menjabarkan terlebih dahulu alur prosesnya seperti apa. Dari situ baru bisa kalian buatkan setiap variabelnya. Oke, bagian body sudah selesai. Kemudian kita masuk di dalam script. Dimana di sini script yang pertama kita akan deklarasi variabelnya. Kita tuliskan variabel-variabel yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, jadi untuk kalian untuk mengikuti pelajaran ini, kalian bisa pause untuk mengetikkan coding yang saya munculkan di sini ya. Selanjutnya, setelah deklarasi variabel selesai,
ini ada pembuatan function. Kira-kira function apa saja yang dibutuhkan dalam program ini? Oke, kita akan menjabarkan terlebih dahulu di sini. Pada saat program ini diklik, button proses diklik, ini berarti on click. Dia akan memanggil function apa? Berarti kita akan membuatkan function main program. Di sini yang pertama dipakai untuk pada saat button proses diklik, maka dia akan memanggil function main program. Ini sebagai contoh aja bahwa main program ini digunakan sebagai function utama dari coding kita. Lalu apa saja yang dibutuhkan dalam penentuan grade nilai mahasiswa? Berarti kita harus tahu dulu alur cerita program yang dibuat. Yang pertama, kita masukkan NIM dan nama mahasiswa, kemudian masukkan nilai mata kuliah, tiap mata kuliahnya, basis data, Alpro, bahasa Inggris, dan PPN. Nilainya antara 0 sampai 4. Yang ketiga, hitung IP tiap mata kuliah dengan rumus IP sama dengan SKS dikali nilai. Kemudian yang keempat, hitung total IP dan total SKS seluruh mata kuliah. Yang kelima, hitung IPK dengan rumus IPK sama dengan total IP dibagi total SKS. Yang keenam, cari grade nilai dengan melihat hasil nilai IPK. Dan yang terakhir, tampilkan NIM, nama, IPK, dan grade nilai pada program. Oke, jadi alurnya seperti itu ya. Berarti kalian harus bisa menjabarkan alur cerita program yang kalian buat berdasarkan studi kasusnya. Oke, dari sini kita bisa mengira-ngira bahwa function-function yang dibutuhkan itu, berarti yang pertama kan kita sudah buatkan main program sebagai function utamanya. Berikutnya yaitu function ambil data. Ini didasari dari poin 1 dan 2. Ambil data dari NIM, nama, nilai mata kuliahnya. Kemudian yang ketiga yaitu hitung IP. Ini didapat dari poin 3. Hitung IP-nya tiap mata kuliah. Kemudian yang berikutnya function hitung total. Ini berdasarkan poin 4. Hitung total IP dan total SKS. Kemudian function hitung IPK ini dapat dari poin 5. Kemudian function check grade nilai ini poin 6. Dan yang terakhir yaitu tampil data untuk menampilkan hasil dari proses mendapatkan IPK dan grade-nya. Nah, dari sini kira-kira bisa dipahami ya bahwa function-function ini dibuat berdasarkan alur cerita programnya. Kalau kita lihat di sini, hitung IP tiap mata kuliah. Tadi sudah disebutkan bahwa terdapat 4 mata kuliah. Maka ini dapat dilakukan pemanggilan hitung IP ini berulang kali sebanyak 4 kali untuk tiap mata kuliahnya. Begitu pula dengan hitung total. Di sini ada 2 jenis yaitu total indeks prestasi dan total SKS. Berarti dapat dilakukan pemanggilan berulang kali untuk function hitung total ini. Oke, kita masuk selanjutnya untuk membuatkan tiap-tiap fungsinya. Oke, kita bisa lihat di sini function main program. Di sini function main program kurung buka kurung tutup kurung kurawal buka kurung kurawal tutup. Di sini yang pertama saya tuliskan adalah ambil data. Ambil data ini didapat dari sini. Function ambil data berarti di sini diambilkan NIM, nama, nilai BD-nya, nilai Alpro, nilai bahasa Inggris, dan nilai PPN. NIM dan nama ini langsung saja dokumen get element by ID. Nama ID-nya apa? .value. Untuk nilai, karena dia bersifat nanti akan dihitung, maka kita harus mengubah dalam bentuk integer. Maka di sini ditambahkan parse integer. Berarti ini seluruh variabel NIM, nama dan nilainya, nilai tiap mata kuliah sudah terisi nilainya.
Ini sudah selesai, maka kita masuk ke dalam perhitungan indeks prestasi tiap mata kuliah. IPBD sama dengan hitung IP, nilai BD, dan SKS BD. Kita lihat di sini, hitung IP-nya. Function hitung IP, matkul, dan SKS. Berarti ini nilai matkul dan SKS ini didapat berdasarkan nilai-nilai yang diberikan dari sini. Nilai BD berarti ya matkul ini adalah nilai BD. SKS BD berarti SKS BD. Misalkan berapa? Matkul 3. Di sini 3, SKS-nya 4. Berarti di sini 3 dan 4 juga. IP increase di sini nilainya misalkan 4, SKS-nya 3. Berarti di sini matkulnya 4, SKS-nya 3. Nilai ini akan berubah sesuai nilai yang diberikan dari sini. Itu yang perlu diingat ya. Perbedaan antara function ambil data di sini kosong, tidak ada nilai yang diberikan di sini, maka di sini ya kosong. Akan tetapi di sini hitung IP, di sini ada 2 variabel, maka di sini harus ada 2 variabel juga yang diberikan. For hasil sama dengan matkul dikalikan SKS. Ini nanti didapatkan hasil return hasil. Maka nilai IP, BD, Alpro, Inggris, dan PPN akan didapatkan berdasarkan hasil pengembalian dari sini. Return akan dikembalikan untuk diberikan ke sini. Begitu pula dengan total nilai dan total SKS didapat dari hitung total. Hitung total di sini kita lihat bahwa terdapat nilai 1, nilai 2, nilai 3, dan nilai 4. Total sama dengan nilai 1 ditambah nilai 2 tambah nilai 3 dan nilai 4. Return total. Di sini kita lihat bahwa hitung total IP BD, IP Alpro, IP Inggris, dan IP PPN. Yang berikutnya yaitu SKS-nya. Maka di sini akan dikembalikan berdasarkan sesuai dengan nilai total nilai akan didapat berdasarkan IP-nya dan total SKS didapat berdasarkan SKS. Oke, untuk yang selanjutnya di sini tadi sudah ada ambil data, perhitungan IP dan total. Kemudian kita lanjut di hitung IPK. Hitung IPK tidak ada nilai yang diberikan di sini, maka di sini ya kosong juga. Maka di sini IPK sama dengan total nilai dibagi total SKS. Jadi karena total nilai dan total SKS sudah memiliki nilai, maka di sini langsung saja dituliskan total nilai dibagi total SKS. Maka IPK akan memiliki nilai. Kita harus tahu dulu bahwa misal seperti tadi contohnya total nilai itu 43 dibagi total SKS 13, hasilnya adalah 3,307 sekian. Maka dari itu IPK sama dengan parse float IPK dot to string dot to fix 2, artinya dia akan koma di belakangnya akan kita pendekkan. Kalau ini tidak dipakai tidak apa-apa, cuma IPK-nya menjadi panjang. Kemudian kita lihat di grade. Grade kita lihat di sini dia akan melakukan perubahan nilai grade-nya berdasarkan nilai IPK yang didapat. Jika IPK lebih besar sama dengan 3,5, grade-nya A. Dan seterusnya sampai yang terakhir untuk if yang terakhir, karena tidak ada pilihan lagi A, B, B, C, C, D, D, maka yang terakhir yaitu E. Ini sudah pasti. Maka untuk else yang terakhir tidak perlu dituliskan else if IPK sama dengan 0, itu tidak perlu, maka sudah pasti bahwa nilai akhir adalah E. Dari sini, di sini didapat untuk mendapatkan nilai IPK, di sini untuk mendapatkan grade berdasarkan IPK-nya. Yang terakhir yaitu tampil data, di mana di sini akan ditampilkan
data-data yang sudah kita proses tadi itu, yaitu antara lain NIM, nama, IPK, dan grade. Maka hasil akhirnya adalah seperti berikut. Hasil program, NIM mahasiswanya berapa, namanya, nilai mata kuliahnya, basis data berapa, Alpro berapa, bahasa Inggris, paket program niaga. Saat diklik, klik on kliknya, maka mahasiswa dengan NIM sekian atas nama mahasiswanya memiliki IP kumulatif sebesar 3,23 dan grade nilainya adalah AB. Baik, sekian dulu untuk materi if ini. Untuk waktunya saya ucapkan terima kasih.